Manila, tahun 2003. Di balik hiruk-pikuk kota yang masih memulihkan diri dari luka perang, sebuah kejadian mengerikan terjadi di balik dinding penjara wanita yang sunyi. Namanya Clarita Villanueva. Usianya sekitar 17 tahun. Ia dipenjara bukan karena kejahatan besar, melainkan tuduhan ringan. Vagrancy, hidup menggelandang tanpa tempat tinggal. Tak ada yang mengira gadis kurus pendiam itu akan menjadi pusat salah satu kasus kerasukan paling terdokumentasi dalam sejarah Filipina. Malam pertama di selo, beberapa hari setelah di penjara, Clarita mulai mengeluh. Bukan sakit biasa, bukan juga demam. Ia berteriak bahwa sesuatu menyerangnya di dalam sel. Para sipir mengira itu hanya akal-akalan atau tekanan mental. Tapi malam berikutnya jeritanya semakin mengerikan, panjang, serak penuh ketakutan yang mentah. Saat penjaga datang, tidak ada siapapun di sel itu selain Clarita. Namun di tubuhnya bekas luka bermuncul, luka tanpa penyerang. Lengan Clarita penuh bekas gigitan, jelas terlihat dalam, membiru. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Anehnya, tidak ada tikus, tidak ada serangga, tidak ada tanda perkelahian. Sel terkunci dari luar, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, bekas gigitan itu muncul saat banyak orang menyaksikannya. Beberapa dokter dipanggil. Mereka berdiri tepat di depan Clarita. Dalam hitungan detik, kulitnya terangkat, memerah lalu membiru, seolah digigit oleh mulut tak kasat mata. Clarita menjerit. Mereka datang, mereka menggigitku. Tolong. Perubahan yang mengerikan. Saat serangan terjadi, Clarita bukan lagi gadis remaja. Matanya menatap kosong, wajahnya menegang, suaranya berubah, lebih berat, bergetar, seolah berasal dari tenggorokan orang lain. Ia meronta, melengkungkan tubuhnya dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Dokter mencoba menahannya. Beberapa pria dewasa nyaris tak sanggup. Dan tetap, gigitan itu muncul. Pun penjelasan medis gagal. Psikiater memeriksa Clarita. Mereka mencari tanda histeria, skizofrenia, atau automutilasi. Hasilnya, Clarita tidak memiliki riwayat gangguan jiwa. Luka tidak mungkin dilakukan sendiri. Posisi gigitan tak terjangkau mulut manusia. Salah satu dokter mencatat, ini bukan ilusi, ini bukan delusi, ini luka fisik yang nyata. Kasus ini mulai menyebar, wartawan datang, akademisi mencatat, dan satu hal menjadi jelas, penjelasan medis berhenti di sini. Penggusiran setan. Akhirnya gereja Katolik turun tangan. Seorang imam melakukan ritual eksorsisme langsung di penjara. Saat doa dibacakan, Clarita menjerit keras, tubuhnya kejang dan luka baru muncul. Lalu tiba-tiba sunyi. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu tidak ada jeritan, tidak ada gigitan. Clarita menangis. Bukan karena sakit, tetapi karena lega. Setelah semuanya berakhir, setelah beberapa ritual lanjutan serangan berhenti sepenuhnya, Clarita dipindahkan dari penjara. Ia tidak pernah mengalami kejadian serupa lagi. Namun kasusnya tidak pernah benar-benar ditutup.